Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 9 sekalian, pada hari ini Ibu akan menjelaskan materi IPS bab 4 tentang masa Orde Baru tahun 1966 sampai 1998. Sebelum kita membahas materi lebih dalam lagi, silakan kalian perhatikan terlebih dahulu gambar pada tayangan ini yang menunjukkan aksi demonstrasi mahasiswa dan pelajar menuntut Tritura. Tritura adalah 3 tuntutan rakyat. Gambar pada tayangan ini yang menunjukkan salah satu tuntutan dari Tritura, yaitu bubarkan PKI. Sedangkan gambar pada tayangan ini menunjukkan salah satu tuntutan Tritura, yaitu turunkan harga. Setelah kalian melihat tayangan-tayangan tadi, maka ada 3 pertanyaan penting, yaitu apa hubungan Tritura dengan dimulainya masa Orde Baru, bagaimana perkembangan bangsa Indonesia pada masa Orde Baru, dan apakah Orde Baru itu? Orde Baru adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia. Lahirnya Orde Baru diawali dengan dikeluarkannya Surat Perintah 11 Maret 1966 atau disebut juga Super Semar. Perhatikanlah gambar pada tayangan ini yang menunjukkan kejadian pengambilan sumpah dan pelantikan Soeharto sebagai pejabat Presiden Republik Indonesia. Beberapa perkembangan politik masa Orde Baru: 1. Adanya Super Semar. 2. Penataan stabilitas politik. 3. Penyederhanaan partai politik. 4. Adanya pemilihan umum. 5. Adanya pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila atau P4. Dan yang keenam, adanya dui fungsi ABRI. Pada tanggal 12 Januari 1966 terjadi aksi demonstrasi pelajar, mahasiswa, dan masyarakat yang mengajukan 3 tuntutan rakyat atau disebut Tritura. Isi Tritura tersebut adalah: 1. Bubarkan PKI. 2. Bersihkan Kabinet Dwi-Kora dari unsur-unsur gerakan 30 September. Dan 3. Turunkan harga. Untuk memulihkan keamanan negara, tanggal 11 Maret 1966, Presiden Soekarno mengeluarkan surat perintah kepada Letjen Soeharto untuk mengambil segala tindakan yang dianggap perlu dalam rangka memulihkan keamanan dan kewibawaan pemerintah. Surat itu dikenal sebagai Super Semar. Isinya adalah pemberian mandat kepada Letjen Soeharto selaku Panglima Angkatan Darat dan Pangkop Kamtib untuk memulihkan keadaan dan kewibawaan pemerintah. Setelah menerima mandat, Letjen Soeharto melakukan tindakan: 1. Membubarkan dan melarang PKI beserta ormasnya. 2. Mahasiswa dan pelajar yang melakukan aksi demonstrasi diminta kembali ke sekolah. 3. Menahan 15 menteri yang dinilai terlibat G30 SPKI. 4. Memperbaharui kabinet dan membersihkan lembaga legislatif dari orang-orang yang dianggap terlibat G30 SPKI. Penataan stabilitas politik. Pada tanggal 12 Maret 1967, Sidang Istimewa MPRS menetapkan Letjen Soeharto sebagai pejabat presiden. Tanggal 27 Maret 1967, MPRS mengukuhkannya sebagai presiden penuh. Langkah stabilitas politiknya adalah: 1. Pemulihan politik luar negeri Indonesia bebas aktif. 2. Pemulihan hubungan dengan Malaysia. 3. Kembali menjadi anggota PBB. Dan 4. Ikut memprakarsai pembentukan ASEAN. Penyederhanaan partai-partai politik. 1. Partai Persatuan Pembangunan atau P3, gabungan dari NU, Parmusi, PSII, dan PERTI. 2. Partai Demokrasi Indonesia atau PDI, gabungan dari PNI, Partai Katolik, Partai Murba, IPKI, dan Parkindo. Dan yang ketiga adalah Golongan Karya atau Golkar. Pada masa Orde Baru, pemilihan umum telah dilakukan sebanyak 6 kali, yaitu pada tahun 1971, kemudian 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Dan Golkar selalu memenangkan pemilu, hal itu berkat dukungan PNS dan ABRI. Pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila atau P4. Pada tanggal 12 April 1976, Presiden Soeharto mengemukakan gagasan tentang P4 yang terkenal dengan nama Eka Prasetya Pancakarsa untuk mendukung pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsisten. Dui fungsi ABRI. Maksudnya adalah ABRI memiliki 2 fungsi, yaitu fungsi sebagai pusat kekuatan militer yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan fungsi sebagai kekuatan sosial yang secara aktif melaksanakan kegiatan-kegiatan pembangunan nasional. Perkembangan ekonomi masa Orde Baru terdapat 2 program, yaitu 1 program jangka pendek dengan stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi, 2 program jangka panjang dilakukan melalui pelita atau pembangunan 5 tahun.
Pada masa Orde Baru ini, pelita telah dilaksanakan sebanyak 6 kali. Untuk lebih jelasnya silakan kalian simak pada tayangan ini. Kehidupan masyarakat pada masa Orde Baru. 1. Kehidupan sosial. Adanya program-program transmigrasi, program keluarga berencana dan puskesmas serta posyandu. 2. Pendidikan. Adanya program SD Impres, program pemberantasan buta huruf, program wajib belajar, program gerakan orang tua asuh atau GNOTA. 3. Kebudayaan. Peningkatan pembinaan dan pengembangan seni, penyelamatan dan pemeliharaan warisan sejarah budaya nasional dengan menginventarisasi peninggalan situs purbakala dan rehabilitasi serta perluasan museum. Anak-anak kelas 9 sekalian, demikianlah kiranya materi yang telah Ibu sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.